Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Bapak berharap anak-anak semuanya, anak-anak MI Hidayatul Istiqomah yang tercinta, dewan guru, orang tua, keluarga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, senantiasa dijaga oleh Allah, senantiasa diberi perlindungan oleh Allah, dijauhkan dari segala macam mara bahaya, dari segala macam wabah, dan dari segala macam kesukaran. Nah, kita tahu bahwasanya kita masih berada dalam masa pandemi COVID-19, sehingga kita belajar melalui pembelajaran daring. Tapi walaupun dengan media pembelajaran daring, Bapak berharap tidak lantas mengurangi semangat kita untuk terus menjalankan amanah dan perintah Allah. Semangat kita untuk terus belajar dan terus belajar. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak mau cek ya, dari 20 anak apakah sudah masuk semuanya, apakah sudah terkoneksi semuanya. 17, 18, 19. Nah, sudah 20 anak, sudah ada semuanya. Alhamdulillah ya. Berarti kita sudah bisa melaksanakan pembelajaran seperti biasa. Nah, sebelumnya Bapak mau tanya nih. Kemarin kan kita membahas tentang makanan halal dan juga makanan haram. Nah, tentunya Bapak berharap anak-anak melakukan review ya pada video pembelajaran kemarin. Anak-anak bisa cek di YouTube, bisa mudah zaman sekarang itu ya, buka HP, cari di channel YouTube Media Pembelajaran Fikih kelas 6. Nah, tentunya nanti ketemu, silahkan di review. Nah, kemarin kita belajar tentang makanan halal dan makanan haram. Apa yang disebut dengan makanan halal kemarin? Makanan halal adalah segala sesuatu yang sifatnya boleh dimakan dan syariat atau agama Islam membenarkan kita untuk mengkonsumsi itu. Maka itu disebut dengan makanan halal. Makanan haram adalah segala sesuatu yang sebenarnya bisa dikonsumsi, tetapi syariat ataupun hukum Islam melarang kita untuk memakannya dengan alasan yang sudah ditetapkan sebagaimana kita pelajari kemarin. Maka pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada tema berikutnya, yaitu minuman halal dan minuman haram. Kalau kita melakukan review pada pembelajaran sebelumnya, makanan halal dan haram, sekarang minuman halal dan haram, kira-kira Bapak rasa anak-anak sudah punya gambaran sendiri ya, walaupun mungkin sebagian kita sulit membahasakan atau mendefinisikan sesuatu. Minuman adalah segala sesuatu yang boleh diminum atau yang bisa diminum. Halal adalah yang hukumnya boleh. Haram adalah yang tidak diperbolehkan secara Islam. Berarti minuman halal adalah segala sesuatu yang sifatnya boleh diminum dan syariat membenarkannya. Maka itu disebut dengan minuman halal. Minuman haram kebalikannya. Segala sesuatu yang sebenarnya bisa diminum sifatnya, tetapi syariat melarangnya. Melarang kita untuk minum itu. Kenapa syariat melarang itu? Nanti kita akan lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Nah, adapun yang disebut dengan minuman halal tadi kita pelajari sebelumnya ya. Islam telah mengatur bahwa semua minuman yang halal itu boleh dinikmati. Kenapa boleh dinikmati? Karena semua minuman halal itu boleh dinikmati. Kenapa boleh dinikmati? Karena halal. Tentunya karena halal. Kalau itu tidak halal, maka otomatis Islam
melarangnya. Minuman yang halal adalah semua jenis minuman yang terbuat dari bahan-bahan yang dihalalkan, walaupun bahan itu dasarnya adalah air seperti kopi. Apalagi anak? Teh. Apalagi? Coba kita yang sering kita minum sehari-hari, es jus, ya bagus. Kemudian Fanta. Kemudian apa lagi? Nah, semua minuman yang sering kita temui dalam keseharian kita itu pada dasarnya yang setiap hari kita minum itu pada dasarnya adalah minuman halal. Kopi, teh, jus, es teh, es susu dan lain sebagainya itu pada dasarnya adalah minuman halal. Kenapa? Karena memang Islam membolehkan itu. Tentunya kita kalau mempelajari membedakan atau menganalisis sesuatu yang haram, sesuatu yang halal itu sebenarnya kita punya batasan sendiri, tetapi syariat sudah mengajarkan batasan-batasannya. Nah, minum apa sih pengertiannya? Apa sih pengertian minum? Kita tahu bahwasanya secara bahasa minum diartikan sebagai meneguk barang cair dengan mulut. Kita meneguk air dengan mulut, glek glek glek. Nah, itulah yang disebut dengan minum secara bahasa. Sedangkan minuman adalah segala sesuatu yang boleh diminum. Kalau minum itu meneguk air atau sesuatu yang bisa diteguk. Kalau minuman adalah segala sesuatu yang boleh diminum. Kita ingat kemarin ya, Bapak sampaikan hukum asal atas segala sesuatu itu pada dasarnya adalah boleh, sampai ada dalil yang menunjukkan bahwasanya ini haram, ini halal. Al-aslu ala syai'i al-aslu ala syai'i al-ibahah hatta yadullal dalil ala tahrimiha. Al-aslu ala syai'i al-ibahah hatta yadullal dalil ala tahrimiha. Segala sesuatu itu pada dasarnya adalah mubah atau boleh, sampai ada dalil yang mengatakan secara jelas bahwasanya ini haram dan ini halal. Nah, kita kembali lagi ke sini. Dalam bahasa Arab, minuman berasal dari kata al-ashribah. Anak-anak tentunya belajar ya di kelas 1 sampai dengan kelas 6 tentunya belajar bahasa Arab ya. Bahasa Arabnya makan apa? Kemarin bapak-bapak atau ibu guru kan mengajarkan makan, akala yakulu, saya makan, ana akulu, dia makan, huwa yakulu. Nah, minum, syariba yashrabu, saya minum, ana ashrabu, kamu minum, anta tashrabu, kamu perempuan minum, anti tashrabina. Nah, dalam bahasa Arab minum itu berasal dari kata al-ashribah. Syariba yashrabu, al-ashribah atau minuman, dan jamaknya asyrab yang artinya minuman-minuman. Sedangkan dalam ensiklopedi hukum Islam, minuman diartikan dengan jenis air atau zat cair yang bisa diminum. Kalau ngomong minum ya tentunya sesuatu itu cair ya. Kalau sesuatu itu padat berarti bukan minum, tapi masuk pada bahasan yang kemarin, yaitu makan. Karena barang ini cair, maka disebut dengan minum. Sudah bisa dipahami anak-anak ya? Nanti kita akan melakukan semacam tes ya pada akhir pertemuan ini yang bisa dikerjakan di rumah. Nah, kita lanjutkan. Anak-anak
bisa nggak mendefinisikan apa itu halal secara bahasa? Halal berasal dari bahasa Arab al-halal. Kita sering melihat tulisan itu ya, di roti yang kita beli, di minuman yang kita beli, bahkan banyak sekali tertempel kata halal yang ada logonya, itu logo halal. Nah, halal berasal dari bahasa Arab. Itu bukan bahasa Indonesia ya, itu bahasa Arab yang diindonesiakan ya anak-anak. Halal, al-halal atau halalun. Secara bahasa berarti melepaskan ikatan. Halal itu melepaskan ikatan atau dibolehkan, tidak dilarang menurut hukum agama. Ada berapa? Ada 3 makna dari kata halal. Melepaskan ikatan, diperbolehkan, atau tidak dilarang secara hukum agama. Itu secara kata. Halal artinya itu. Kemudian dalam ensiklopedia hukum Islam, halal adalah segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya, atau sesuatu yang boleh dikerjakan menurut syarak. Sesuatu yang boleh dikerjakan menurut syariat Islam. Jadi pada intinya, minuman halal adalah minuman yang baik yang dibolehkan kita untuk meminumnya menurut ajaran agama kita, menurut ajaran agama Islam, yaitu sesuai dengan yang diperintahkan dalam Al-Quran dan hadis. Anak-anak, ada nggak yang bisa menyebutkan satu saja ayat ataupun hadis yang berkaitan dengan minuman yang halal atau minuman yang haram? Satu saja. Nah, ini nanti menjadi tugas untuk anak-anak semuanya di rumah, sebagaimana yang Bapak bagi kelompoknya kemarin ya, dari 20 anak menjadi 4 kelompok. Nah, masing-masing kelompok, nanti kelompok 1 sampai dengan kelompok 2 itu silakan mencari ayat Al-Quran yang berkaitan dengan pembahasan minuman halal dan haram. Nah, kelompok 2 dan kelompok 1 mencari ayat yang berkaitan atau membahas tentang minuman halal dan haram. Nah, kelompok 3 dan 4 silakan mencari hadis-hadis atau qaul ulama yang membahas tentang minuman haram dan halal. Kelompok 1, 2 cari ayatnya, kelompok 3 dan 4 cari hadisnya. Nah, pada pertemuan berikutnya nanti Bapak akan tanya hasil dari kerja kelompok ini. Nah, pada dasarnya kita kembali ya, pada dasarnya minuman itu adalah baik dan halal untuk dikonsumsi. Karena tubuh manusia membutuhkan cairan, dan cairan itu didapatkan dari alam sekitar kita. Maka apapun yang ada di sekitar kita yang berupa barang cair, pada dasarnya itu boleh untuk dikonsumsi, asalkan sesuai dengan syarat dan ketentuannya. Minuman halal adalah tidak mendekatkan kita pada perbuatan ataupun sifat setan, atau bukan untuk hal yang tidak diridhai Allah. Nah, ini dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 168 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhan nasu
Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Al-Baqarah ayat berapa tadi anak-anak? Al-Baqarah ayat 168. Wahai manusia, kalau disebutkan ya ayyuhan nas berarti tidak ada pembedaan muslim atau non muslim, laki-laki ataupun perempuan. Semua masuk dalam golongan an-nas, karena an-nas itu artinya manusia. Maka ya ayyuhan nasu, wahai semua manusia, ini perintah dari Allah. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, makanlah oleh kalian apa yang ada di bumi ini yang halal dan juga baik. Ingat kemarin ya, halal saja tidak cukup, harus ada unsur baiknya, karena yang halal belum tentu baik, dan juga sebaliknya. Maka Islam karena ajarannya sempurna, Islam menghendaki umatnya itu mengkonsumsi sesuatu yang halal dan juga baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian semuanya wahai manusia mengikuti langkah-langkah setan, mengikuti bisikan-bisikan setan, bujuk rayu setan. Kenapa? Innahu lakum aduwwum mubin. Ini Allah sering sekali menyebutkan di dalam Al-Quran, sesungguhnya setan itu adalah aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang sangat nyata, apalagi bagi umat Islam seperti kita. Setan itu selalu menghendaki kita semuanya untuk tidak bisa menjalankan kebaikan, untuk menjadi orang yang terus bermaksiat kepada Allah. Itu memang tujuan yang dikehendaki oleh setan. Dalam kaitannya dengan minuman halal dan haram, setan selalu membisikkan pada diri kita untuk mencoba mengkonsumsi minuman yang haram, padahal dilarang oleh syariat. Tetapi setan tidak bosan-bosannya untuk menggoda kita semuanya. Kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita membahas jenis-jenis minuman halal. Apa saja sih minuman yang dikategorikan sebagai minuman halal dan apa saja minuman yang dikelompokkan menjadi minuman yang haram? Nah, mengenai minuman yang haram dan kategorinya serta hikmah serta pembahasan jenis-jenisnya akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Pada pertemuan hari ini Bapak lebih banyak memfokuskan bahasan kita pada minuman halal. Nah, jenis-jenis minuman halal. Minuman halal dalam Islam dikenal dalam beberapa macam dan harus dipenuhi agar minuman layak dikatakan sebagai minuman halal. Jadi agar menjadi minuman halal, agar minuman tersebut itu menjadi halal, ada syarat yang harus dipenuhi dulu. Semua jenis air tidak membahayakan bagi kehidupan manusia. Itu syarat yang pertama. Jadi minuman halal adalah semua air apa aja lah, air apapun itu, yang tidak membahayakan fisik ataupun tubuh manusia, itu pada dasarnya adalah halal. Itu syarat yang pertama. Nah, kedua, air yang tidak memabukkan
walaupun sebelumnya pernah memabukkan seperti arak yang berubah menjadi cuka. Kalau ada air, dia tidak bersifat memabukkan. Ini hukum ini dipukul rata ya. Jangan lantas nanti anak-anak, "Pak, gimana Pak? Saya itu kalau minum arak, saya nggak mabuk. Berarti bagi saya arak itu tidak haram Pak ya." Jangan berpikiran begitu anak-anak. Hukum itu diambil secara keseluruhan. Walaupun bagi diri kita secara pribadi, ketika kita mengkonsumsi arak atau minuman yang memabukkan tetapi kita tidak mabuk, tapi syariat mengambil hukum secara keseluruhan. Secara keseluruhan orang itu ketika minum minuman yang mengandung alkohol maka mabuk, maka hukum secara garis besar minuman yang seperti itu dikategorikan sebagai minuman haram. Yang ketiga, air bukan berupa benda najis atau benda terkena najis. Kalau ada air disebutlah misalnya di dalam kolam ataupun waduk ataupun kedukan, misalnya ada teman-teman atau anak-anak yang bapaknya habis bangun rumah kemudian ngeduk tanah untuk melakukan penimbunan. Nah, di sana kemudian ada air hujan yang masuk ke dalam kedukan itu, kemudian penuh dengan air. Nah, pada dasarnya air yang ada di dalam sana itu hukumnya halal untuk diminum, kecuali pernah kemasukan barang najis, misalnya ada kotoran ayam ataupun kotoran sapi yang masuk ke dalam gelombang ataupun kedukan itu, maka menjadi najis. Nah, kita kembali syarat yang pertama, semua jenis air tidak membahayakan bagi kehidupan manusia. Itu syarat bagi minuman yang halal. Contoh minuman yang airnya alami seperti air sumur. Anak-anak punya sumur ya di rumah. Air dari mata air, air sungai, air danau, air hujan, air kelapa. Nah, semua yang mengandung air itu yang Bapak sebutkan tadi itu hukumnya halal untuk dikonsumsi. Kemudian yang berikutnya adalah minuman yang airnya bercampur dengan benda lain yang juga halal. Jadi dua benda, yang pertama halal, yang kedua juga halal, kemudian dua benda itu bercampur menjadi satu. Karena dasarnya dua benda itu adalah halal, maka percampuran itu juga tetap dihukumi halal. Contohnya apa ya? Nah, contohnya seperti anak-anak biasa minum teh, bapak guru atau bapaknya biasa minum kopi. Nah, kopi itu kan campuran antara gula dan juga kopi. Kopi itu halal, gula juga halal. Maka air yang dihasilkan dari pencampuran itu hukumnya halal. Nah, minuman yang melalui proses kimia, contohnya minuman bersoda seperti Sprite, Coca-Cola, Fanta, apalagi teh botol sosro, apalagi anak-anak, Sugus, apalagi vitamin C, C1000, hemaviton dan lain sebagainya. Itu semuanya masuk dalam kategori minuman halal. Nah, anak-anak bisa lihat tuh di bawah di dalam gambar itu. Itu ada jus jeruk, ada jus tomat, ada jus apel dan lain sebagainya. Itu hukumnya halal semua, karena semua yang tertera dalam gambar itu masuk dalam kategori jenis makanan yang halal untuk dikonsumsi. Maka ketika dijadikan cair, dijadikan jus, maka ya juga tetap menjadi
yang halal, menjadi sesuatu yang halal. Nah, tentunya ini yang perlu kita tahu, bahwasanya apa sih sebenarnya tujuan dari syariat itu mengatur kehidupan umatnya. Bahkan cara makan dan cara minum juga diatur secara syariat, diatur sedemikian rupa. Sebenarnya apa sih hikmahnya? Nah, itu yang kita perlu ketahui, bahwasanya hikmah mengkonsumsi minuman halal. Mengapa Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyeru umat Islam agar memilih minuman yang halal untuk dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari? Pastilah ada hikmah dan kelebihan yang dapat membantu manusia, terutama umatnya, untuk menjalani kehidupan sebagai hamba Allah dengan cara yang lebih baik. Nah, hikmah yang pertama tentunya dengan kita mengkonsumsi minuman yang halal, mendapatkan kesehatan hati dan jasmani. Apa hubungannya minuman halal, hati, jasmani? Apakah ada kaitannya? Tentu ya. Minuman yang buruk yang kita konsumsi, minuman haram yang kita konsumsi, tentu mempengaruhi kinerja hati. Karena minuman tersebut sifatnya dilarang, tetap saja kita konsumsi, maka kemurnian hati kita akan ternodai oleh minuman haram tersebut. Minuman haram yang kita minum akan mengalir ke dalam darah kita, menjadi darah daging, ke dalam pikiran kita, merusak pemikiran kita, ke dalam hati. Maka minuman halal itu terus, ketika kita terus mengkonsumsi sesuatu yang halal atau minuman halal, maka akan ada usaha upaya dari minuman tersebut untuk menjaga kemurnian hati dan jasmani. Yang kedua, supaya doa dikabulkan oleh Allah. Wah, ini lagi Pak ya, apa sih kaitannya minuman kok dengan doa dikabulkan? Sulit ya. Logikanya begini, kita memohon kepada Allah, meminta sesuatu, tetapi kita melanggar perintah dari Allah. Salah satunya, Allah memerintahkan kita untuk meminum sesuatu yang halal, meminum minuman yang halal, tetapi kita meminum minuman yang haram. Kemudian kita minta kepada Allah. Logikanya kan mudah sekali. Kita diperintah untuk minum yang halal, tapi kita minum haram. Terus kita ketika kekurangan atau merasa butuh sesuatu, kita memohon kepada Allah. Lantas apa jawaban Allah? Kamu, saya perintah aja nggak nurut, sekarang mau minta. Begitu kan? Artinya ketika kita selalu menjaga mengkonsumsi minuman halal, maka kita sama saja berupaya agar doa-doa yang kita panjatkan itu didengar oleh Allah. Kemudian yang berikutnya, hikmahnya adalah dijauhkan dari siksa api neraka. Jelas ya? Karena kita mengikuti perintah Allah, maka kita dijauhkan dari siksa api neraka. Kalau kita minuman haram kita konsumsi, maka kita masuk neraka. Minuman halal menumbuhkan perbuatan yang baik. Sebaliknya, minuman haram menumbuhkan perbuatan yang buruk. Orang minum bir, minum khamr, kelihatannya dia sendiri yang minum, tetapi dengan dia minum khamr, setelah itu kemudian dia lupa ingatan, dia mabuk, dia ngamuk, dan melakukan pengerusakan. Maka akibat dari meminum sesuatu atau minuman yang haram menimbulkan kejahatan berikutnya. Begitu juga dengan kita ketika mengkonsumsi terus-menerus sesuatu yang halal, maka akan menimbulkan perbuatan yang baik berikutnya, dan berikutnya. Nah, sampai kita pada akhir pertemuan pagi hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan
menjadi manfaat untuk kita semuanya. Nah, sebelum kita sudahi, Bapak pengen anak-anak bisa melakukan klasifikasi atau penggolongan minuman-minuman yang halal ataupun minuman yang haram. Nah, perhatikan tabel. Golongkan minuman yang terdapat pada tabel sesuai dengan label halal dengan memberikan tanda centang. Ini silakan nanti seperti tadi sebelumnya, kelompok 1, 2, 3, dan 4 ini semua dikerjakan secara pribadi. Kalau tugas sebelumnya tadi kerjakan secara kelompok, nah yang ini semuanya mengerjakan sendiri-sendiri. Nah, penggolongan ini misalnya nomor 1 susu itu halal ataupun tidak berlabel halal dan seterusnya. Nah, satu lagi, karena kita setelah ini akan libur agak panjang ya, maka tambahan tugas untuk dikerjakan ini juga boleh dikerjakan sendiri-sendiri, boleh dikerjakan bersama dengan orang tuanya. Yang penting yang Bapak tahu, nanti khusus untuk tugas ini dikirimkan juga bersama tugas yang lain. Tapi tugas ini boleh dikerjakan dengan siapapun, yang penting selesai dan dikirimkan ke WA Bapak ya, paling lambat 1 minggu setelah pembelajaran ini. Ya, sebelum pelajaran ini kita tutup, tentunya kita harus mengingat kembali bahasan yang cukup panjang ini tadi. Nah, tentang minuman halal dan minuman haram. Nah, minuman halal sudah kita bahas panjang lebar, minuman haram akan kita bahas pada pertemuan berikutnya tentang jenis dan klasifikasinya. Nah, tadi Bapak sampaikan bahwasanya minuman halal adalah segala sesuatu yang sifatnya boleh diminum dan dibenarkan oleh syariat untuk dikonsumsi, sehingga itulah yang disebut dengan minuman halal. Nah, semoga pelajaran yang Bapak berikan pada pagi hari ini sampai dengan sekarang mengena di hati anak-anak semuanya, sehingga menjadi ilmu yang bisa diamalkan. Semoga menjadi manfaat untuk kita semuanya. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan, jaga jarak, banyak istirahat, jangan banyak keluar yang tidak penting, kurangi kerumunan, dan jangan dulu untuk melakukan aktivitas ramai yang tidak penting. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Nanti anak-anak review kembali dengan lihat channel yang ada di MI Hidayatul Istiqomah. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.